Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan nomor NPM 2210043. Di sini saya akan membacakan tugas filsafat dengan judul buku Dunia Sophie. Socrates, orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Sophie segera mengenakan daster dan bergegas menuju dapur. Ibunya sedang berdiri di dekat meja dapur. Sophie memutuskan untuk tidak mengatakan apapun mengenai selendang sutra itu. "Apakah ibu sudah mengambil koran?" tanyanya. Ibu berpaling. "Maukah kamu mengambilkan untukku?" Sophie menjawab. Sophie melesat keluar pintu dalam sekejap menuju kotak surat. Hanya koran, dia tidak boleh berharap akan mendapatkan jawaban dalam waktu dekat. Sekiranya di halaman depan koran itu dia membaca sesuatu mengenai Batalion PBB Norwegian di Lebanon. Batalion PBB, bukankah itu capos yang terdapat pada kartu dari ayah Hild? Namun perangkonya Norwegia. Barangkali para serdadu PBB Norwegia mempunyai kantor pos sendiri. "Kamu menjadi sangat tertarik pada koran," kata ibunya ketika Sophie kembali ke dapur. Untungnya ibu tidak lagi berbicara tentang kotak surat dan sebagainya, baik ketika sarapan maupun selanjutnya pada hari itu. Ketika ibu pergi berbelanja, Sophie membawa surat mengenai takdir ke sarang. Dia terkejut melihat sebuah amplop putih kecil di samping kaleng kue dengan surat-surat lain sang filosof. Sophie yakin sekali dia tidak meletakkannya di sana. Amplop ini juga basah di sudut-sudutnya, dan di situ terdapat beberapa lubang persis seperti yang telah diterimanya kemarin. Apakah sang filosof telah datang ke sini? Apakah dia tahu tentang tempat persembunyian rahasianya? Mengapa amplop itu basah? Semua pertanyaan ini membuat kepalanya pusing. Dia membuka surat itu membaca isinya. "Sophie yang baik akan membaca suratmu dengan penuh minat dan bukannya tanpa sedikit penyesalan. Sayangnya aku harus mengecewakanmu berkenaan dengan undangan itu. Kita akan bertemu suatu hari nanti, tetapi mungkin agak lama juga sebelum aku dapat datang sendiri ke sana. Kamu boleh terus menghubungiku kapan saja kamu merasa perlu. Caranya, letakkan sebuah amplop merah jambu dengan sepotong kue atau segumpalan gula di dalamnya. Jika utusan itu menemukannya, dia akan membawanya langsung kepadaku." Andy sungguh tidak menyenangkan menolak undangan seseorang gadis muka untuk minum kopi, tapi kadang-kadang itu terpaksa dilakukan. "Andy, lagi jika kamu menemukan selembar selendang sutra merah di suatu tempat, tolong simpan baik-baik. Kadang-kadang barang milik pribadi suka tercampur-campur, terutama di sekolah dan tempat-tempat semacam itu, dan ini adalah sebuah kursus filsafat. Salam, Alberto Knox." Sophie telah menjalani kehidupan hampir selama 15 tahun dan telah menerima begitu banyak surat di usianya yang masih muda, setidak-tidaknya pada setiap hari Natal dan hari ulang tahunnya. Tapi surat ini adalah yang paling aneh yang pernah ia terima. Tidak ada capos di situ, bahkan surat ini tidak ditaruh ke kotak surat tetapi dibawa langsung ke tempat persembunyian Sophie yang paling rahasia di semak-semak tua. Kenyataannya bahwa surat itu basah pada musim semi yang kering juga merupakan sesuatu yang misterius. Yang paling aneh dari sebuah adalah selendang sutra itu. Tentu saja sang filosof pasti mempunyai seseorang murid lain. Pasti begitu, dan murid lain ini telah kehilangan selendang sutra merah. Benar. Namun bagaimana benda itu bisa sampai di bawah tempat tidur Sophie? Dan Alberto Knox, nama macam apa itu? Satu hal sudah jelas, kaitan antara sang filosof dengan Hild Molorkang, tapi bahwa ayah Hilde sampai menulis alamat ini benar-benar tidak dapat memahaminya. Sophie duduk lama sambil memikirkan hubungan apa yang mungkin ada antara Hilde dan dirinya. Akhirnya dia menyerah. Sang filosof telah menulis bahwa dia akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Barangkali dia juga akan bertemu dengan Hild. Dia membalik-balikan surat itu. Kini dia juga terlihat bahwa ada beberapa kalimat yang ditulis di belakangnya, yaitu, "Adakah sesuatu yang disebut dengan kesopanan alamiah? Orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Pengetahuan yang sejati berasal dari dalam. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar." Sophie tahu bahwa kalimat-kalimat pendek yang tertulis di dalam amplop putih itu dimaksudkan untuk mempersiapkan menerima amplop besar berikutnya, yang akan tiba tak lama kemudian. Tiba-tiba dia mendapatkan gagasan, jika itu utusan datang ke sarang untuk mengirimkan amplop coklat ini, Sophie dapat duduk saja di sana menantikan pria itu, atau dia seorang wanita.
Dia pasti hanya dapat bertanya-tanya hingga pria atau wanita itu memberitahunya tentang sang filosof. Surat ini menyebutkan bahwa si utusan itu kecil, memungkinkan dia seorang anak. Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Sophie tahu bahwa kesopanan adalah kata yang sudah ketinggalan zaman untuk rasa malu, misalnya karena terlihat telanjang, tapi apakah memang wajar untuk merasa malu karena itu? Jika suatu itu wajar, pikirkan itu sebagai bagian dari setiap orang. Jadi pastikan masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan ketika nenek masih muda. Tentu saja tidak boleh menjemur dengan dada terbuka, tapi kini kebanyakan orang menganggapnya wajar. Meskipun hal itu dilarang keras di banyak negara. Inikah filsafat? Sophie bertanya-tanya. Kalimat berikutnya adalah, orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Lebih bijaksana dari siapa? Jika yang dimasukkan sang filosof adalah bahwa seseorang yang menyadarinya dia tidak mengetahui segala sesuatu di dunia ini lebih bijaksana dibandingkan dengan seseorang yang hanya mengetahuinya sedikit, tetapi mengira bahwa dengan seseorang yang hanya mengetahui sedikit tetapi mengira bahwa dia mengetahui segalanya, itu memang tidak sulit untuk disetujui. Sophie tidak pernah memikirkan itu sebelumnya, tapi semakin dalam dia berpikir, semakin jelas bagaimana bahwa mengetahui apa yang tidak diketahui adalah juga semacam pengetahuan. Hal paling tolol yang diketahuinya adalah jika seseorang bersikap seolah-olah dia mengetahui segala sesuatu yang sama sekali tidak dapat diketahuinya. Kalimat berikutnya adalah tentang mengetahui sejati yang berasal dari dalam, tapi bukankah semua pengetahuan itu masuk ke kepala dari setiap orang dari luar? Selain itu, Sophie dapat mengingat beberapa kejadian ketika ibunya atau para guru di sekolah berusaha untuk mengajarinya sesuatu yang belum dapat diterimanya. Dan dia baru benar-benar mengetahui ketika dia telah menambah suatu pengetahuan pada dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang dia tiba-tiba memahami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia pahami sebelumnya. Itulah barangkali yang dimaksudkan orang dengan pencerahan. Sejauh ini tidak ada masalah. Sophie mengira dia telah dapat mencerna dengan baik ketiga pertanyaan pertama. Tapi pertanyaan berikutnya begitu aneh sehingga mau tak mau dia tersenyum. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Apakah itu berarti bahwa jika seseorang perampok bank merampok sebuah bank itu karena dia tidak mengetahui hal yang lebih baik? Sophie tidak berpendapat seperti itu. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa ketika melakukan hal-hal tolol yang mungkin mereka sesali, sesudahnya justru karena mereka yang telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penilaian mereka sendiri yang lebih baik. Ketika tengah duduk sambil berpikir, Sophie mendengarkan sesuatu menggerisik di tengah bertukar kering di sisi lain pagar tanaman yang paling dekat dengan hutan. Mungkinkah itu utusan? Jantungnya mulai berdegup lebih kencang, kedengarannya seperti seekor binatang sedang mendekatkan dengan suara terengah-engah. Saat berikutnya, seekor labrador besar mendesak masuk ke dalam sarang, mulutnya menggigit sebuah amplop coklat besar yang dijatuhkan di kaki Sophie. Itu terjadi begitu cepat sehingga Sophie tidak sempat bereaksi. Saat berikutnya dia duduk dengan amplop besar di kedua tangannya. Dan si labrador kemasan telah beralih masuk ke hutan lagi. Begitu semuanya berlalu, dia baru bereaksi. Dia mulai menangis. Dia duduk seperti itu sejenak, kehilangan seluruh perasaan akan waktu. Lalu tiba-tiba dia melihat ke atas. Jadi itulah utusan yang termancur. Sophie menghembuskan napas lega. Jelas itulah sebabnya mengapa pinggiran amplop-amplop itu basah dan ada lubangnya. Mengapa hal ini tidak pernah terpikirkan olehnya? Kini akalnya bisa menerima sang filosof agar menaruh sebuah kue atau segumpalan gula dalam amplop jika dia menulis surat kepada sang filosof. Dia mungkin tidak terlalu cerdas yang diinginkannya, tetapi siapa yang dapat menduga bahwa utusan itu adalah seekor anjing yang terlatih untuk memang sangat sedikit di luar kebiasaannya. Kini dia bisa mengabaikan sama sekali keinginannya memaksa itu utusan untuk mengungkapkan tempat tinggal Alberto Knox. Filsafat Athena. Sophie yang baik, ketika kamu membaca ini, kamu mungkin telah bertemu Hermes, tapi kalau belum, aku tambahkan di sini bahwa dia adalah seekor anjing. Tapi jangan khawatir, kelakuannya di sini sangat baik dan lagi pula jauh lebih cerdas dibandingkan dengan banyak orang. Dia sama sekali tidak pernah berusaha untuk menimbulkan kesan bahwa dia lebih pandai daripada yang sebenarnya. Perlu kamu tahu juga bahwa namanya bukan tanpa makna. Dalam mitologi Yunani, Hermes adalah utusan para dewa. Dia juga dapat
Dia juga dewa para pelaut, tapi tidak ada mengurusi hal itu setidak-tidaknya untuk saat ini. Yang lebih penting adalah bahwa Hermes juga memberikan namanya untuk kata hermetik, yang berarti tersembunyi atau terjangkau. Bukannya tidak cocok dengan tugas Hermes untuk menjaga agar kita berdua tetap tersembunyi atau satu sama lain. Jadi si utusan telah diperkenalkan, tentu saja dia akan datang kalau namanya dipanggil dan berkelakuan dengan sangat baik. Tapi kembalilah pada filsafat. Kita telah menyelesaikan bagian pertama pelajaran itu. Aku mengacu kepada para filosof alam dan tindakan mereka untuk tegas-tegas menjauhkan diri dari gambaran mitologis dunia. Kini kita akan bertemu dengan 3 filosof klasik besar, Socrates dan Plato dan Aristoteles. Masing-masing dengan caranya sendiri, para filosof ini memengaruhi seluruh peradaban Eropa. Para filosof alam itu juga dapat disebut para pra-Socrates sebab mereka hidup sebelum zaman Socrates, meskipun Demokritus meninggal beberapa tahun yang lalu. Setelah Socrates, semua gagasan termasuk filsafat alam pra-Socrates, Socrates mewakili suatu era baru secara geografis maupun temporal. Dia analah filosof besar pertama yang dilahirkan di Athena, dan baik dia maupun kedua penerusnya hidup dan bekerja sama di sana. Kamu mungkin ingat bahwa Anaxagoras juga hidup di Athena sebentar, tetapi kemudian diusir keluar sebab dia mengatakan bahwa matahari adalah sebuah batu merah panas. Menurut nasib Socrates tidak lebih baik. Sejak zaman Socrates, Athena merupakan pusat kebudayaan Yunani. Juga penting untuk dicatat perubahan karakter dalam proyek filsafat itu sendiri. Sementara ia berkembang dari filsafat alam hingga Socrates. Tapi sebelumnya kita menemukan Socrates, mari kita ketahui sedikit tentang kaum Sofis yang menguasai panggung Athena pada masa hidup Socrates. Angkat tirai Sophie. Sejarah gagasan-gagasan itu seperti sebuah drama dengan banyak babak. Manusia sebagai pusat. Setelah sekitar 450 SM, Athena merupakan pusat kebudayaan di dunia Yunani. Sejak masa ini filsafat mengambil arah baru. Para filosof alam hanya memusatkan perhatian pada hakikat dunia fisik semata. Karena itulah mereka menepati posisi sentral dalam sejarah sains di Athena. Minat kini dipustakan pada individu dan kedudukannya dalam masyarakat. Secara lambat laun, demokrasi berkembang dengan majelis-majelis rakyat dan pengadilan hukum. Agar demokrasi dapat dijalankan, orang-orang harus cukup berpendidikan agar dapat diambil bagian dalam proses demokrasi yang masih muda membutuhkan keterbukaan pikiran masyarakat. Bagi para penduduk Athena, yang paling penting adalah menguasai seni berpidato, yang berarti mengatakan berbagai hal dengan cara yang meyakinkan. Sekelompok guru dari filosof sekeliling dari koloni-koloni Yunani berkumpulan di Athena. Mereka menanamkan diri kaum Sofis. Kata Sofis berarti seseorang yang bijaksana dalam berpengetahuan. Di Athena, kaum Sofis mencari nafkah dengan mengajar para warga negara dengan imbalan uang. Kaum Sofis mempunyai satu ciri yang sama dengan para filosof alam. Mereka bersikap kritis terhadap mitologi tradisional, namun pada saat yang sama, kaum Sofis menolak apa yang telah anggap sebagai spekulasi filsafat yang tak berguna. Mereka berpendapat bahwa meskipun ada jawaban untuk pertanyaan filosofis, manusia tidak dapat mengetahui kebenaran mengetahui teka-teki alam dan jagat raya. Dalam filsafat, pandangan seperti ini dinamakan skeptisisme. Namun bahkan jika tidak dapat mengetahui jawaban seluruh teka-teki alam, kita tahu bahwa orang-orang harus belajar untuk hidup bermasyarakat. Kaum Sofis memilih untuk menyibukkan diri secara dengan masalah manusia dan kedudukannya dalam bermasyarakat. Manusia adalah ukuran dari segala sesuatu, kata seseorang Sofis, Protagoras, kira-kira 485-410 SM. Dengan itu yang dimaksudkan adalah bahwa masalah apakah sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, harus selalu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kebutuhan seseorang. Ketika ditanya apakah dia percaya kepada para Yunani, dia menjawab, pertanyaan itu terlalu kompleks sedangkan hidup ini terlalu singkat. Seseorang yang tidak mampu mengatakan dengan tegas apakah dewa-dewa atau Tuhan itu dinamakan seorang agnostik. Kaum Sofis biasanya orang-orang yang telah banyak berpergian dan melihat berbagai bentuk pemerintahan, baik aturan maupun hukum setempat di negara-negara kota sebagai beragam. Ini mendorong kaum Sofis untuk bertanya apakah yang alamiah dan apa yang diharuskan dikarenakan desakan dari masyarakat.
Dengan melakukan ini, mereka merintis jalan bagi tumbuhnya kritik sosial di negara kota Athena. Misalnya, mereka dapat mengemukakan bahwa penggunaan ungkapan seperti kesopanan alamiah tidak selalu dapat dipertahankan, sebab jika memang kesopanan itu alamiah, mestinya itu adalah sesuatu yang terlahir bersama kita, suatu bawaan lahir. Tapi apakah itu memang bawaan lahir, Sophie, ataukah itu karena desakan masyarakat bagi seorang yang telah menjalani dunia? Jawabannya mesti sederhana, adalah tidak alamiah atau bukan bawaan lahir. Jika kita merasa malu bertelanjang di tempat umum, sopan atau tidak jelas merupakan masalah aturan sosial. Seperti yang dapat kamu bayangkan, kaum musafir sofis itu menciptakan pergulatan sengit di Athena dengan mengemukakan bahwa tidak ada norma mutlak untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Socrates sebaliknya berusaha untuk membuktikan bahwa beberapa norma itu sesungguhnya mutlak dan secara universal benar. Siapakah Socrates? Socrates barangkali adalah tokoh paling penuh teka-teki dalam seluruh sejarah filsafat. Dia tidak pernah menulis sebaris kalimat pun, namun dia merupakan salah satu filosof yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap pemikiran Eropa, dan itu sama sekali bukan karena cara kematiannya yang dramatis. Kita tahu dia dilahirkan di Athena dan bahwa dia telah menjalani sebagian besar hidupnya di alun-alun dan pasar-pasar untuk berbicara dengan orang-orang yang ditemuinya di sana. Pohon-pohon di daerah pedesaan tidak mengajarkan apa-apa padaku, katanya. Dia juga dapat tenggelam dalam pemikiran selama berjam-jam tanpa henti. Bahkan pada masa hidupnya dia dianggap agak membingungkan, dan tak lama setelah kematiannya dia dianggap sebagai pendiri sejumlah aliran pemikiran filsafat yang berbeda-beda. Kenyataannya bahwa dia begitu penuh teka-teki dan membingungkan telah memungkinkan berbagai aliran pemikiran yang berlainan untuk menyatakan dia sebagai pendirinya. Socrates, kita tidak tahu bahwa dia sangat buruk rupa, perutnya gendut, matanya menonjol, dan hidungnya sangat pendek serta besar. Namun dia katakan bahwa batinnya sangat bahagia. Juga dikatakan bahwa Anda dapat menemukan pada masa sekarang, Anda dapat menemukan di masa lampau, tapi Anda tidak akan pernah menemukannya pada naannya. Sekalipun demikian, dia dihukum mati karena aktivitas filsafatnya. Kehidupan Socrates hanya dapat kita ketahui melalui tulisan-tulisan Plato, yaitu seorang muridnya dan yang menjadi salah satu filosof terbesar sepanjang masa. Plato menulis sejumlah dialog atau diskusi-diskusi yang didramatiskan mengenai filsafat, tempat dia menggunakan Socrates sebagai tokoh utama dan juru bicaranya. Karena Plato menyuarakan filsafatnya sendiri melalui mulut Socrates, kita dapat yakin apakah kata-kata dalam dialog-dialog itu sebenarnya pernah diucapkan olehnya. Maka kita tidak mudah untuk membedakan antara ajaran-ajaran Socrates dan filsafat Plato. Masalah yang sama menimpa banyak tokoh sejarah lain yang tidak meninggalkan penjelasan tertulis. Contoh klasik tentu saja adalah Yesus. Kita tidak dapat merasa yakin bahwa Yesus dalam sejarah itu benar-benar mengucapkan kata-kata yang dinyatakan oleh Matias dan Lukas berasal darinya. Begitu pula apa yang sesungguhnya diucapkan oleh Socrates dalam sejarah akan dilalui misteri. Namun siapa Socrates sesungguhnya relatif tidak penting. Penggambaran Plato mengenai Socrates ialah yang telah mengilhami para pemikiran di dunia barat pada selama hampir 25.000 tahun. Seni berdiskusi. Hakikat seni Socrates terletak pada fakta bahwa dia tidak ingin menggurui orangnya. Sebaliknya, dia memberikan kesan kepada seseorang yang selalu ingin belajar dari orang-orang lain yang diajaknya berbicara. Jadi bukannya memberi kuliah seperti layaknya seorang guru tradisional, dia mengajak berdiskusi. Tentu saja dia tidak mungkin dapat menjadi seorang filosof termasyhur kalau dia membatasi diri dengan hanya mendengarkan orang-orang lain. Dia pun tidak akan dihukum mati jika begitu, tapi dia hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terutama untuk memulai percakapan seakan-akan dia tidak mengetahui apa-apa. Dalam diskusi ini, dia biasanya berhasil membuat para penentangnya mengakui kelemahan argumen-argumen mereka. Dan karena tersudut, mereka akhirnya menyadari apa yang benar dan apa yang salah. Socrates yang ibunya adalah seorang bidan sering mengatakan bahwa ilmunya itu seperti ilmu bidan. Dia tidak melahirkan sendiri anak itu, tetapi dia akan membantu selama kelahiran. Begitu melahirkan wawasan yang benar, sebab pemahaman yang sejati harus timbul dari
dalam diri sendiri itu tidak dapat ditanamkan oleh orang lain, dan hanya pemahaman yang timbul dari dalam itulah yang dapat menentukan wawasan yang benar. Akan aku kemukakan dengan lebih jelas, kemampuan untuk melahirkan adalah suatu ciri alamiah. Dengan cara yang sama, setiap orang dapat menangkap kebenaran-kebenaran filosofis jika mereka mau menggunakan akal mereka sendiri. Menggunakan akal sendiri berarti masuk ke dalam diri sendiri dan memanfaatkan apa yang ada di sana. Dengan berlagak bodoh, Socrates memaksa orang-orang yang ditemuinya untuk menggunakan akal sehat mereka. Socrates dapat berpura-pura bodoh atau menunjukkan dirinya lebih tolol daripada yang sebelumnya. Kita menanamkan ini, ironi Socrates ini memungkinkan untuk terus mengungkapkan kelemahan pemikiran orang-orang. Dia tidak keberatan untuk melakukan ini di tengah alun-alun kota. Jika kamu bertemu Socrates, kamu mungkin akan dipermalukan di depan publik. Maka tidaklah mengherankan bahwa sejalan dengan berlalunya waktu, orang-orang menganggapnya sangat menjengkelkan, terutama orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Athena itu seperti seekor kuda yang lembab. Demikian perkataan yang sangat terkenal, dan itulah pengganggu yang menyegatkan agar beringas. Sekian dari saya pembacaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.